Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin saya sudah berjanji akan membacakan cerita pendek, yaitu cerita tentang rumah itu bukan kuburan. Ini hanya sebuah kisah ya, dari sebuah perjalanan hidup seseorang yang saya tulis dalam bentuk cerita pendek, atau orang menyebutnya dengan cerpen ya. Kalau memang sekarang ini kan sulit sekali orang membaca. Saya akan bacakan sajalah biar mendapatkan suatu informasi dari sebuah cerita pendek. Rumah itu bukan kuburan. Setelah pertemuan beberapa hari dengan Abahas, Japra merasa selalu ingin bertemu dengannya. Baginya bertemu dengan seorang Abahas adalah bertemu dengan guru terbaiknya dalam kehidupannya. Satu di antara orang yang terkuat yang pernah ia lihat adalah Abahas. Bagaimana tidak menjadi terkuat? Beliau telah mampu menjadi suami terbaik dan bahkan menjadi kepala keluarga terbaik yang telah mampu mewujudkan janji suci pernikahannya. Hingga di akhir senjanya, dengan kehidupan yang riang gembira, masih banyak tawa dan senyum yang beliau tebarkan setiap harinya. Nah, ini Abahas contoh, sudah umur 60 tahunan tapi masih tetap bahagia dan masih tetap melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk keluarganya. Menjadi manusia terkuat bukan mampu menjadi wali kota atau wakil rakyat atau gubernur atau menjadi presiden. Tapi menjadi terkuat adalah menjadi pemimpin rumah tangga yang hebat, hingga batas waktu yang Allah tetapkan untuk pulang menghadapnya. Sehingga karena kita menjadi terkuat, pasti ada makhluk-makhluk lain yang tidak suka dengan kita agar keluarga kita bahagia. Maka iblis mengutus pasukan terbaiknya untuk menghancurkan sendi-sendi rumah tangganya. Dan pasukan itu adalah bernama Jin Dasim. Jin Dasim adalah sejenis jin yang tugasnya mengganggu hubungan keluarga, terutama antara suami dan istri. Mereka berusaha menciptakan perselisihan, ketidakakuran dalam rumah tangga dengan tujuan untuk memecah belah keluarga. Jin Dasim seringkali berusaha menggoda dan mengarahkan pasangan untuk berdebat, memancing emosi dan melakukan hal-hal yang merusak dalam hubungan rumah tangga itu. Jadi Jin Dasim itu jin rumahan lah ya, yang diutus oleh jin terpilih untuk mengutus kepada rumah-rumah untuk digoda dan dihancurkan keutuhan rumah tangganya. Sehingga dalam percakapan antara mereka jin kafir itu yang terekam dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut dari Jabair bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis yang meletakkan singgasananya di atas lautan, kemudian ia mengirim bala tentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yaitu iblis tadi, adalah menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang dari mereka datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu, kata iblis. Iblis menjawab, engkau belum melakukan apa-apa. Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya, engkau belum melakukan apa-apa. Lalu datanglah seorang dari mereka, yaitu jin kafir tadi, tidaklah aku meninggalkan sehingga aku telah berhasil memisahkan ia suami dan istrinya. Beliau melanjutkannya, lalu iblis mendekatkan kedudukannya
ia berkata, sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan. Jadi ceritanya gini, ada jin kafir kemudian lapor kepada bosnya, si iblis tadi, kemudian berkata, saya telah melakukan ini, telah memperdaya orang, telah mengajak orang minum segala macam. Tapi kata iblis, kamu belum apa-apa. Tapi ada datang jin kafir yang satu lagi, saya telah memisahkan satu keluarga, menceraikan suami dan istri, dan itulah singgasana yang terhebat bagi jin kafir tadi. Dia dapat piala terhebat dari iblis, sehingga kedudukannya diangkat oleh iblis menjadi pasukan elitnya dia. Artinya apa? Iblis yang hebat itu ataupun jin kafir yang hebat itu adalah yang mampu memisahkan keluarga. Jadi ingat ya, keluarga itulah yang menjadi ini utama di dalam kerukunan di dalam keluarga dan di masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita pelan-pelan saja. Oke, kita lihat. Ibarat pasukan khusus yang sangat terlatih dan syarat dengan pengalaman diutus masuk rumah-rumah agar dalam rumah tangga itu tidak lagi memiliki ketenangan. Rumah adalah tempat yang sangat privasi sehingga siapapun akan masuk rumah harus mengucapkan salam dan meminta izin kepada yang punya itu. Berbeda dengan pasukan jin kafir tadi, si perusak. Pasukan elit namanya jin dasim tadi adalah perusak rumah tangga, kedamaian, ketenangan, memang bebas keluar masuk rumah kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya jin dasim itu keluar dan kabur dari rumah kita? Maka ucapkan salam ketika masuk rumah. Nanti kita bagaimana caranya ya? Kita akan lanjutkan cerita pendek ini. Ada banyak pertanyaan ingin Japra diskusikan dengan Abahas. Dengan langkah penuh semangat untuk belajar dengan seseorang yang sudah mengalami asam garam perjalanan hidup ini. Dan hari ini sudah ada janji dengan Abahas di rumahnya. Yuklah kita temui beliau. Assalamualaikum, Bah, ujar Japra. Waalaikumsalam nak Japra. Silakan masuk, jawab Abahas. Terima kasih Bah. Maaf ini saya hanya membawakan martabak buat teman kopi. Alhamdulillah, kata Abahas. Baru saja Abah kepikiran enak kayaknya kalau ngopi ada martabak. Kamu datang bawa rizki itu. Allah memang maha baik, ujar Abahas. Alhamdulillah Bah, namanya juga rizki harus dinikmati. Oh ya nak, rizki itu, kata Abbas nih, rizki itu datangnya dengan usaha bekerja dan juga ada yang datang hanya dengan dipikirkan. Nah Abah dapat rizki sekarang ini datang dengan apa yang dipikirkan. Mikirin martabak, datang yang martabak juga. Ketawalah Abahas dengan ucapan tadi. Artinya gini, rizki itu ada yang dengan usaha kerja keras gitu. Emang harus bekerja. Ada juga rizki itu datang hanya dengan yang dipikirkan saja. Kita mikirin mau dapat martabak hari ini, dapat martabak. Mau dapat kopi hari ini, akan mendapatkan kopi. Pikirannya kita arahkan, maka itulah yang akan kita hasilkan. Kira-kira begitu ya. Bisa saja nih Abahas ketawalah berdua, terngekek-ngekek ya. Kemudian Abahas memanggil istrinya, Mak, ini ada Japra, buatkan kopi ya, satu lagi. Sebelumnya Abahas sudah ngopi, kemudian ditambah ngopi lagi. Siap abahku sayang, teriak Mak dari dapur. Istrinya, maknya itu istrinya ya. Bah, katanya rumah itu tempat yang paling tenang, tanya Japra memulai percakapan. Kemudian Abahas berkata, iya benar nak, itu tertuang dalam surat An-Nahl ayat 80. Allah
menjadikan bagimu rumah menjadi tempat tinggal yang tenang. Ini di surat An-Nahl ayat 80. Nanti kita buka sama-sama. An-Nahl ayat 80 ya. An-Nahl ayat 80. You know? Masih juga know juga. Kita buka nanti. Kemudian Japra nanya lagi, terus mengapa banyak rumah dan rumah tangga yang selalu terdapat tidak ada ketenangan? Rumahnya bagai medan pertempuran antara suami dan istri. Ini Japra ini nanyanya aneh-aneh aja. Dia mengatakan banyak rumah isinya pertempuran antara suami dan istri. Ini gimana ini bisa terjadi? Kemudian jawab Abah singkat, itu karena rumahnya dibuat seperti kuburan. Seperti kuburan? Japra bertanya, bagaimana mungkin rumah kayak kuburan? Nah, ini judulnya ini rumah seperti kuburan. Bagaimana tidak seperti kuburan? Penghuninya tidak saling berkomunikasi. Bagaimana tidak seperti kuburan? Tidak ada kehidupan di dalamnya. Bagaimana tidak seperti kuburan? Tidak ada ayat-ayat Allah yang ditebarkan seisi rumah itu. Maka wajar jika Kanjeng Nabi pernah berkata, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa rumah itu seperti kuburan, jangan sampai seperti itu. Kenapa seperti kuburan? Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Ini tip menarik supaya rumah kita nggak kayak kuburan. Bacain Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu adalah surat untuk supaya rumah kita menjadi tenang, tidak masukin jin dasin dan seterusnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Kata kuncinya apa? Surat Al-Baqarah, baca itu dari ayat pertama sampai akhir. Ya sekitar 2 juz setengah lah. Kenapa surat Al-Baqarah? Karena di surat Al-Baqarah itu tentang ketauhidan, tentang kekafiran, tentang keimanan, tentang orang munafik, cerita tentang kehidupan manusia ada di surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Nih surat Al-Baqarah pertamanya seperti ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada satu di surat Al-Baqarah namanya ayat kursi, itu ayat yang isi ma'adum yang luar biasa. Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum dan seterusnya. Ada di surat Al-Baqarah cahaya untuk orang mukmin, yaitu di surat terakhir. Amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat 2 ayat terakhir itu adalah cahaya untuk orang-orang mukmin. Baca biar rumah kita ada cahayanya. Itu di surat Al-Baqarah terakhir. Baca ayat kursi supaya rumah kita terhindar dari hal-hal energi buruk. Kira-kira begitu ya. Wow, saya lanjutin tentang cerita ini ya. Wow, jadi rumah itu bisa jadi tempat tinggal dan bisa juga menjadi kuburan yang sepi dan tidak ada cahaya kehidupan.
hampir semua orang itu tahu itu kuburan, yaitu tempat manusia yang sudah meninggal dikubur atau dimakamkan di dalam tanah itu. Dan tempat kuburan itu adalah kumpulan mayat-mayat yang dikubur dalam tanah. Dan seseorang yang masih hidup tidak akan mau tinggal di situ, karena memang kuburan bukan tempat orang hidup. Dan jika rumah tidak ada aktivitas membaca, belajar, mengamalkan ayat-ayat Allah, maka itulah kuburan sesungguhnya. Sehingga para pasukan jin dasim itu bebas keluar masuk rumah kita, karena emang kita nyiapin diri rumah kita menjadi kuburan, yaitu rumah tidak ada aktivitas kegiatan keislaman, tidak ada ngaji, tidak ada yang mau sholat, tidak ada yang membaca surat Al-Baqarah dan seterusnya. Maka itu disebut dengan kuburan. Rumah kita seperti kuburan karena kita tidak mau memasukkan ayat-ayat suci, kalimat-kalimat thayyibah di rumah kita. Selanjutkan ya ceritanya ya. Nah, bagaimana jin dasim itu masuk dalam rumah itu? Tanya Japra. Karena jawab Abahas nih, karena rumah itu dianggap oleh jin dasim menjadi kuburan, karena dianggap kita bagian dari anggota rumah itu, karena jin dasim dianggap bagian dari anggota rumah itu, jadi anggota keluarga, karena kita tidak pernah ngaji, nggak pernah bacain salam, karena menganggap bagian dari anggota rumah itu. Kok bisa bah? Tanya Japra penasaran. Karena membiarkan mereka untuk tinggal di rumah kita biarin mereka tinggal, karena tidak mau mengusirnya dari rumahnya, karena kita tidak mau mengusirnya, kita senang ada jin di dalamnya. Caranya bagaimana mengusir jin itu dari rumah? Tanya Japra. Ini pertanyaan menarik, kunciannya ini saya akan buka ya, rahasianya ya. Kemudian Abahas membacakan sebuah hadis, seseorang memasuki rumah, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun akan berkata pada temannya, kalian tidak akan ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika masuk ke rumahnya tanpa menyebut nama Allah, ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat yang bermalam yang enak. Kita lupa menyebutkan nama Allah saat makan. Maka setan pun berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan jatah makan malam. Ingat ya, kalau rumah kita tidak ada bacaan basmalah, tidak ada salam sapa, tidak ada kalimat-kalimat thayyibah, maka setan tinggal di sini. Cara mengusirnya adalah dengan membacakan basmalah ataupun salam. Assalamualaikum, masuk rumah. Dia akan kabur berkata sama teman-temannya, kita nggak ada jatah makan malam dan tidur di sini. Tapi kalau kita lupa masuk rumah tidak salam dan membacakan bismillah, maka para jin tadi tidur dan makan di rumah. Dapat jatah dari siapa? Dari kita. Ya, kita lanjutkan ya ceritanya biar selesai. Pertemuan dengan Abahas begitu penuh ilmu dan hikmah. Setiap kata dan kalimatnya menjadi tuntunan, bukan tontonan yang bertebaran di media sosial. Rumah jadi tema kuat untuk terus waspada bahwa rumah itu bisa menjadi sakinah, tempat yang tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Maka rumah itu harus dihadirkan kalimat-kalimat thayyibah dari asma dan nama indah Tuhan yang menjadi teman surga yang indah di dalamnya. Karena rumah menjadi rumah sesungguhnya dan rumah bukan kuburan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu dengan kisah yang lainnya, cerita pendek yang lainnya bersama Ayah Haji Nur Saleh. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.